Apakah musuhmu bisa berubah lebih baik atau lebih buruk ketika engkau ada di tengah-tengah dia? Orang yang punya kasih bisa memberikan keringanan, memberikan pertolongan dan bisa mengubahkan orang itu menjadi lebih baik. Di dalam kasih selalu lahir dua anak kembar. Di dalam kasih selalu lahir dua tindakan besar. Yang pertama, forgiveness. Dan yang kedua, giving. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan memberi anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal arti pengampunan. Berarti di dalam kasih selalu ada dua pengertian. Yang pertama, di dalam kasih ada pemberian. Yang kedua, dalam kasih ada pengampunan. Jadi ketika Tuhan mengasihi kita, yang dia beri pengampunan, yang dia beri hidupnya. Sama hal ketika kamu mengasihi mertuamu yang selalu sinis sama kamu, yang selalu punya pikiran negatif sama kamu, di dalam kasih selalu ada pemberian dan pengampunan. Jadi kalau kamu jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, pasti bawain oleh-oleh buat mertuamu. Kalau mertuamu posting di Instagram, pasti kamu kasih like buat mertuamu. Gak tahu kenapa hari-hari ini banyak mertua yang suka posting di Instagram maupun Facebook. Lebih rajin daripada anak dan cucunya. Kalau kamu mengasihi mertuamu, kamu akan mengampuni mertuamu. Waktu kamu mengasihi musuhmu, kamu pasti akan mengampuni musuhmu dan memberi sesuatu buat musuhmu. Karena di dalam kasih ada pengampunan dan di dalam kasih ada pemberian. Jadi bukti kamu mengasihi, kamu mengampuni. Bukti kamu mengasihi, kamu memberi. Suatu kali, ini masih terjadi di Bandung tahun 2006. Karena saya sebagai orang baru sama istri saya di kota Bandung tahun 2006. Karena setelah 10 tahun saya udah ada di Australia, jadi kami gak punya banyak teman. Kami mulai build up, apalagi Bandung bukan merupakan kota kelahiran kami, bukan kota di mana kami besar. Kami besar dan lahir di Jakarta. Dan kami punya teman baik, yang dimana selalu suka ngafe, ngumpul, pelayanan bareng, dan bahkan juga bisa nonton bareng sama-sama. Udah begitu dekat sekali. Tapi karena saya dan istri mulai dipercayakan pelayanan, mulai dipercayakan kedudukan, akhirnya teman baik kami ini mulai iri, mulai jealous. Dan dia jadi musuh dalam selimut. Saya beritahu, musuh dalam selimut itu bisa-bisa teman baikmu yang tadinya dia nggak pernah punya kepikiran jahat sama kamu. Tapi karena dia iri sama kamu, karena dia gak punya apa yang kamu miliki, dia bisa jadi musuh dalam selimut di kemudian hari. Bisa saja, tergantung apakah dia mau jaga hatinya atau tidak. Tiba-tiba dia jelekin kami kemana-mana. Dia ngomongin pemimpin kami tentang kami yang buruk. Dia memutarbalikkan semua fakta-fakta. Dan kemudian kami coba embrace, rangkul, kami coba tetap mengasihi. Dia terus melakukan yang sama. Dia tutup jalan, dia beritahu sama hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan di kota Bandung dan sekitarnya untuk jangan undang kami. Suatu kali, pagi hari dia lagi mengendarai mobil satu-satunya. Dia mengalami kecelakaan. Membuat mobil itu tidak bisa jalan sama sekali. Dan dia harus memperbaiki mobil orang lain juga. Dia coba minta tolong sana sini dan pemimpin yang gak bisa dapat pertolongan. Akhirnya dia datang sama kami. Bayangkan, udah kami dihianati, disakiti, dia datang sama kami. Dan kemudian dia berkata, "Joe, I really sorry. Kalau selama ini saya berpikiran jahat tentang kamu." Biasa, musuh dalam selimut punya ciri-ciri begini. Kalau dia butuh, dia datang sama kita. Tapi kalau dia lagi gak butuh, dia jelek-jelekin kita. Itu ciri-ciri musuh dalam selimut. Dia gak bisa jadi teman dalam kesukaran. Dia akan senang kalau kamu sukar. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita bersukacita dengan orang bersukacita dan berdukacita dengan orang berdukacita. Dia gak bisa begitu. Dia akan berdukacita waktu kamu bersukacita. Dia berdukacita waktu kamu diberkati. Dan dia akan bersukacita waktu kamu berdukacita. Itu musuh dalam selimut. Dia datang sama kami minta tolong, nangis-nangis. Karena mobil ini satu-satunya dia pakai buat pelayanan dan mengantar anaknya sekolah. Kemudian saya sama istri mulai melihat-lihatan dan kemudian saya tanya, "Berapa kamu butuhkan?" "Sekian juta." Pas nominal yang dia sebut ada di rekening bank kami. Kenapa dia gak meleset satu angka di depan atau di belakang?
Kan saya tahu saya gampang menolaknya. Tapi karena angkanya exactly mirip dengan di rekening bank, akhirnya kita tahu Tuhan suruh kita nabur. Kemudian langsung saya bilang, oke, saya nggak ada uang cash, kita pergi ke ATM. Dan waktu saya keluarin kartu ATM yang beratnya nggak nyampe setengah kilogram, itu rasanya seperti beratnya 50 kilogram mengeluarkan dari dompet saya. Dan waktu saya colok ke mesin ATM dan nulis PIN salah-salah 2 kali. Kata Tuhan, jangan pura-pura nggak tahu. Ya Tuhan, saya pencet PIN yang benar. Keluar uangnya saya kasih. Ini kamu pakai. Langsung dia menangis. Dia peluk saya. Selama ini saya berpikir salah tentang kamu. I'm sorry kalau saya jadi musuh dan selimut. Sejak hari itu dia tidak pernah lagi bikin kejahatan kepada kami. Di dalam kasih selalu ada 2 tindakan. Pengampunan dan pemberian. Kasih is giving our best to make others better. Memberi yang terbaik untuk orang lain menjadi lebih baik. Untuk memberi yang terbaik, Anda mesti harus jadi yang terbaik. Anda bisa memberi yang terbaik sekalipun Anda belum sempurna. Sekalipun Anda belum kaya. Anda bisa memberi yang terbaik dengan apa yang ada pada kita. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah saya sudah memberi yang terbaik kepada musuh saya atau belum? Gampang dengan melihat apakah musuhmu lebih sejahtera dengan kehadiranmu atau lebih buruk dengan kehadiranmu. Apakah musuhmu bisa berubah lebih baik atau lebih buruk ketika engkau ada di tengah-tengah dia? Orang yang punya kasih bisa memberikan keringanan, memberikan pertolongan dan bisa mengubahkan orang itu menjadi lebih baik. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.